Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Fundament Pengembangan Aplikasi Program Studi Informatika Pendidikan Jarak Jauh. Kali ini kita akan membahas satu materi mengenai Java Exception. Berikut adalah pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama mengenai error dan exception, yang kedua mengenai tipe exception, yang ketiga exception handling, yang keempat custom exception. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang error dan exception, bagian yang kedua akan menjelaskan tentang exception handling, dan bagian yang ketiga tentang custom exception. Kita mulai dari error dan exception. Apa yang dimaksud dengan error? Error adalah kondisi yang menyebabkan program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bisa terjadi karena 1. Kesalahan kode, lingkungan eksekusi, atau logika program. Sehingga error bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu compile times atau syntax error. Ini terjadi ketika kita sedang memprogram dan kemudian compiler memberikan notifikasi bahwa dari program kita ada bagian yang bisa menyebabkan error. Biasanya syntax error ini berkaitan dengan cara menulis kita dari bahasa pemrograman yang kita pakai. Misalnya kita menggunakan Java, kita lupa untuk memberikan titik koma di akhir statement atau di akhir ekspresi. Kemudian yang kedua adalah logical error. Jadi pada logical error ini program masih berjalan tapi tidak menghasilkan output yang diharapkan. Misalnya kita ingin menukar sebuah nilai dari dua variabel. Nah, urutannya kalau benar outputnya adalah dua variabel tadi nilainya bisa tertukar. Tapi kalau urutannya salah, bisa jadi yang terjadi adalah bukannya tertukar tapi nilainya jadi sama misalnya. Kemudian yang ketiga adalah runtime error. Program masih berjalan tapi pada kondisi tertentu menghasilkan kesalahan yang menyebabkan program berhenti. Nah, runtime error ini yang kemudian salah satu contohnya nanti di dalam Java adalah exception atau Java exception. Jadi di runtime error ini program kita ketika kita ngoding itu tidak ada masalah. Tapi ketika program dijalankan bisa menyebabkan masalah. Nah, kemudian ada error, ada exception. Sebenarnya error dan exception itu di Java itu dua hal yang berbeda karena itu kelas yang berbeda, turunan dari kelas throwable. Saya akan jelaskan kemudian. Yang dimaksud dengan exception adalah suatu kejadian yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu alur normal instruksi program. Di Java sendiri ada dua jenis exception. Yang pertama adalah check exception. Jadi check exception ini dikenali oleh compiler dan kita sebagai programmer dipaksa compiler untuk menangani eksepsi tersebut. Karena kalau tidak ditangani maka programnya akan bermasalah. Yang kedua adalah uncheck exception. Ini tidak dideteksi compiler, jadi kalau kalian maksudnya dideteksi itu kalau kalian pakai NetBeans, pakai IntelliJ ketika ngoding itu sudah ada pesan errornya. Nah, uncheck exception ini ketika kita ngoding nggak dideteksi oleh compiler. Ini ringkasan Java error dan Java exception. Kalau error itu harus ditangani tidak? Ya tidak. Error itu terjadi karena tadi ya misalnya ya maksudnya ditangani ya pasti ditangani, tapi kemudian tidak harus dipaksa. Kecuali kalau kita bentuknya errornya itu adalah compile time atau syntax error tadi. Yang untuk check exception itu harus ditangani, yang uncheck exception itu tidak wajib ditangani juga, tapi sebaiknya ditangani. Kemudian selanjutnya kita masuk ke check exception. Jadi yang dimaksud dengan check exception itu tadi ya, bahwa compiler itu memaksa kita sebagai programmer untuk menangani eksepsi tersebut. Jadi kalian ngoding kemudian pas satu waktu kemudian ada pesan error, itu sudah dideteksi oleh compiler. Jadi kesalahan sintak kita itu terdeteksi sejak awal. Jadi bukan pas programnya jalan, tapi sebelum programnya dijalankan itu sudah terdeteksi juga. Nah, untuk menangani exception ini kita harus menggunakan try catch, atau kemudian kita juga bisa menggunakan bukan melempar ya, meneruskan exception dengan menggunakan throws. Kalau melempar nanti kita menggunakan throw.
contoh check exception, IO exception, SQL exception, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan, kalian lihat modul atau modul praktikum dan modul pembelajarannya, nanti akan ada di sana contoh-contoh bagaimana cara untuk menerapkan penanganan exception. Kemudian untuk uncheck exception, compiler tidak memaksa program untuk menangani exception karena exception-nya itu tidak dikenali compiler saat kita lagi ngompile atau saat kita lagi ngoding. Ya, bentuknya bukan syntax error, tapi biasanya adalah misalnya kalau kita ini ya, arithmetic exception ini contohnya adalah kalau kita program pakai X dibagi Y. Nah, Y itu bisa terassign nilainya dengan 0. Jadi X dibagi 0. Berapapun nilai 0-nya, hasilnya akan tak terhingga. Jadi sebuah bilangan dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Nah, itu dikenali sebagai exception. Kalau kita misalnya membagi X dengan 0, si Java akan menghentikan program dan ngasih objek exception yang pesan eksepsinya itu misalnya dari error arithmetic exception dan seterusnya. Nanti kita coba untuk ini kan. Nah, kemudian ini adalah hierarki dari Java class exception. Jadi semua error, semua kesalahan di dalam Java itu berada di kelas, di bawahnya kelas throwable. Throwable itu artinya sesuatu yang dibuang. Jadi dibuang kenapa? Karena ada masalah. Yang pertama, subnya ada error dan ada exception. Tadi error itu misalnya adalah kita ngoding, kemudian kita terlalu banyak memakai sumber daya device kita atau sumber daya laptop kita, sehingga ketika program ini dijalankan karena sumber daya yang dipakai banyak menyebabkan crash, memorinya penuh, memorinya out of memory exception gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau exception ini ada beberapa contoh. Ada tadi ya, ada check exception, ada runtime check exception dan uncheck exception. Nah, eksepsi ini itu sebaiknya kita tangani. Kenapa? Kalau tidak kita tangani, program kita ketika eksepsinya muncul atau terjadi, program itu akan terhenti di tengah jalan. Nah, ini yang bermasalah. Misalnya ya tadi ya, ketika kita mengakses indeks sebuah array, ternyata indeksnya lebih dari elemen yang ada, sehingga kemudian programnya akan berhenti di tengah jalan. Tentu saja itu tidak kita inginkan. Ketika ada eksepsi, kita berharap programnya tetap jalan dan melanjutkan, atau setidaknya memberikan notifikasi kita untuk melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Ini video pertama, jadi nanti setelah ini kita akan membahas tentang penanganan dari exception itu sendiri. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.